wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ya ikhwatil kiram rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini kita bersyukur pada Allah berkenankan kita untuk bersilaturahim di masjid rumah Allah yang mulia ini. Sekaligus mungkin kita diskusi. Kami merasa gembira sekali bisa disambut dengan baik oleh Pak Dasuki dan kawan-kawan. Kalau bisa dibilang kehadiran kami di sini sedikit memaksa, dalam pengertian bahwa memang kami kebetulan ada kesempatan untuk ke Singapura, dan ini sebenarnya hadiah dari seorang kawan kami yang ingin supaya kami ke Singapura. Kami berpikir kami kalau ke Singapura cuma jalan-jalan kayaknya gimana gitu. Kayak Pak Irwan berinisiatif, kayak kita juga harus menyampaikan misi kita khusus dari lembaga sahabat ayah. Ya, dan alhamdulillah kami disambut dan kami berpikir bahwa sedikit atau banyaknya yang hadir di sini minimal ide kami dalam hal ini tidak masuk menggurui bisa tersampaikan. Dalam pengertian kita bagaimana punya tanggung jawab, karena saya yakin di sini yang hadir adalah orang tua dan calon orang tua. Ya, saya yakin di sini kalaupun yang sudah menjadi calon orang tua minimal nanti bagaimana mencari pasangan yang punya visi yang sama. Kalau yang jadi orang tua minimal bersama-sama kita evaluasi. Kenapa? Karena memang salah satu yang kita inginkan ke depan itu adalah bagaimana kita memiliki tanggung jawab bersama untuk membangun generasi. Karena salah satu yang diinginkan oleh Islam itu, dan saya tahu betul Allah menginginkan kita bagaimana membina generasi yang tangguh. Allah mengingatkan kita dalam surat An-Nisa ayat 9, wal yasalladina la taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khawfu 'alaihim falyattaqullah falyaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadapnya. Allah mengingatkan betul bahwa kaderisasi ini menjadi hak mutlak. Bagaimana keimanan itu seharusnya harus ditransfer dari generasi ke generasi. Bahwa setiap zaman harus ada orang-orang yang siap menghadapi tantangan zaman. Jangan sampai kita merasa bahwa keimanan kita cukup hari, tapi kita lost bagaimana anak kita justru ketika tantangan zaman bertambah, tapi mereka rapuh keimanannya. Mereka tunduk di bawah ketiak zaman. Mereka akhirnya merasa menyerah. Ayah dan bundanya tiada, tetapi mereka akhirnya kembali kepada kondisi jahiliyah. Ini kondisi anak-anak yang lemah, anak-anak yang pasrah terhadap tantangan zaman, anak-anak yang bahasa Jakarta itu ababil, ya, labil, ya, anak alay, ya, anak melayang. Kenapa melayang? Karena mereka gampang sekali ditiup angin, gampang sekali melayang. Makanya mereka mungkin sholatnya rajin tapi maksiatnya jalan, ya, istilahnya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Amar ma'ruf nyambi mungkar, nyambi mungkarnya itu banyak. Dan ini yang iya, bukan nahi mungkar tapi nyambi mungkar. Makanya jangan heran anak-anak yang rajin zikir di pagi hari la ilaha illallah malamnya ajib kan gitu. Geleng kepalanya sama tetapi maksiatnya juga mereka rutin lakukan. Teman-teman semua, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, saya bersama guru saya Pak Irwan Nabi sekaligus partner saya, di guru sejati saya yang selama ini mengajarkan betul bagaimana kepedulian. Saya juga diarahkan betul untuk supaya fokus karena saya adalah basicnya konselor anak dan remaja. Beliau lah yang mengajarkan bagaimana nanti menghadapi anak remaja dan bagaimana membangun keluarga itu yang idealnya yang kita harapkan menjadi pilar utama. Nah, ayat inilah yang saya menjadi inspirasi. Karena kalau kita perhatikan, ayat ini mungkin sudah menjadi suatu yang terjadi saat ini. Terlebih penelitian terbaru di Dignas tahun 2011 ternyata usia psikologis anak-anak sekarang, khususnya di Indonesia saya katakan, itu adalah setengah dari usia biologisnya. Jadi kalau kita dapati ada anak-anak usia 23 tahun, itu rata-rata usia psikologisnya 12 tahun. Ini penelitian dari Dignas. Mungkin kalau ditanya faktanya apa, sederhana, mulai dari bahasanya aja yang udah benar-benar berbeda. Oke, ada anak umur 18 tahun tapi bahasanya agak cadel gitu, cius, ini apa kan gitu. Macam-macam kan gitu. Ini kan kalau kita lihat menunjukkan kekerdilan bahasa, menunjukkan karena bahasa menunjukkan bagaimana kepatutan seseorang.
Bapak-bapak sekarang kan ini. Iya. Makanya kalau kita perhatikan ini, dan inilah yang mungkin kita alami. Ada orang mungkin kuliah, lulus SMA, kuliah, tetapi kalau ada masalah lari ke orang tuanya, masih meminta. Kematangannya tidak bertambah, tetapi setiap tahun dirayakan ulang tahunnya, panjang umurnya gitu. Tetapi orang tua lupa loh, apakah sudah mempersiapkan? Yang kalau kita ingin bandingkan, saya sengaja membandingkan supaya mungkin kita nggak bisa mirip dengan generasi terdahulu. Karena kalau kita perhatikan generasi terdahulu, Allah puji langsung dengan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, yaitu mereka generasi terbaik yang dikeluarkan dari manusia. Tapi kalau kita belajar fakta sejarah, dan harusnya kita juga menuju ke sana, bahwa ternyata Rasulullah mampu membangun generasi yang usia psikologisnya itu justru melampaui usia biologisnya. Dan bagaimana kita belajar seorang Ali bin Abi Thalib umur 10 tahun, 10 tahun itu sudah siap jadi tameng Rasulullah, sudah siap syahid untuk menggantikan posisi Rasulullah tempat tidur. Pertanyaannya, di mana anak kita saat ini umur 10 tahun? Sekarang kalau di Indonesia tuh nongkrong main game online, ada majelisnya, majelis PlayStation-nya gitu. PlayStation gitu. Nah, ini anak-anak di Indonesia, anak-anak kita. Kita membayangkan seorang Ibnu Abbas umur 14 tahun itu sudah jadi ulama. Sudah menjadi ulama tafsir Quran. Kita baca sejarah itu. Umar bin Khattab bahkan mengangkat menjadi staf ahli di umur 15 tahun. Dan kita tahu bagaimana tidak pernah pun satu fatwa, satu hukum dikeluarkan oleh Umar bin Khattab kecuali berkonsultasi dengan anak muda ini umur 15 tahun yang mampu mengislamkan 2000 orang Khawarij pada masa pemerintah Ali bin Abi Thalib. Ini anak muda 15 tahun sudah jadi staf ahli, di mana hukum fatwa pun berubah, yang mempopulerkan fikih waqi, fikih kontekstual juga termasuk adalah Ibnu Abbas. Beliaulah yang membuat fatwa itu bisa tergantung konteksnya. Makanya ada cerita seorang kakek-kakek nanya, apa hukumnya mencium istri di bulan Ramadan? Beliau jawab, halal, tafadhal, silakan. Tak lama kemudian ada anak muda nanya, apa hukumnya mencium istri di bulan Ramadan? Haram, mamnu, dilarang. Temannya heran bertanya, loh kenapa fatwa kamu berubah? Tadi halal, sekarang haram. Ditanya balik, kamu lihat tidak? Yang pertama nanya kayak kakek, dia nyium istrinya bulan Ramadan, nama kakek-kakek cium istri selesai, yang nggak minta dilanjutkan. Gitu ya. Nah ini ada anak muda baru nikah semalam, ya, minta cium istrinya di bulan Ramadan, bahaya. Ya. Kafarotnya banyak kan. Jadi beliau lah yang luar biasa memperbaikkan hal ini. Kita juga beranjak bagian seorang Usama bin Zaid umur 17 tahun sudah menjadi panglima perang, menaklukkan Romawi, ya, membawahi bahkan ribuan pasukan. Salah satunya ada seorang ahli perang yang namanya Khalid bin Walid. Ya, artinya kita bisa lihat betapa usia anak generasi terdahulu mungkin usianya belia tapi prestasi luar biasa. Itulah kenapa sejarah mencatat yang menaklukkan Konstantinopel, ya, menaklukkan Konstantinin yang 8 abad tidak tertaklukkan sesuai sabda Rasulullah adalah seorang anak muda yang bernama Muhammad Al-Fatih. Umur 24 tahun beliau taklukkan, dan di umur 22 tahun sudah jadi sultan atau membawahi beberapa wilayah. Dan kita tahu itu, kita baca sejarah. Seorang Umar bin Abdul Aziz ternyata kita dapati menjadi seorang khalifah, menjadi seorang umur 23 tahun. Dan menjadi seorang presiden umur 37 tahun. Di dalam kitab Khalifatul Zahid karangan Ibnu Jauzi bahkan katakan beliau menyelesaikan masalah umat yang sedemikian riwahnya hanya cuma punya waktu 29 bulan atau 2 tahun lebih 5 bulan. 3 tahun kurang bisa, ya. Dan beliau tidak minta dilanjutkan jabatan. Yang ingin saya sampaikan di sini, dan ini juga concernnya dari Pak Irwan, adalah kenapa sekarang betapa umat Islam saat ini tidak mampu menghasilkan generasi-generasi yang tangguh yang dicirikan dengan bagaimana produktivitas umur itu sebanding harusnya dengan produktivitasnya. Bahkan kadang-kadang sebagian orang tua itu bangga kalau membandingkannya dengan generasi saat ini. Alhamdulillah Pak, anak saya 7 tahun sudah hafal Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kalau kita bilang hafal Al-Fatihah 7 tahun, seharusnya kalau di usia ini boleh kita bangga gitu. Tapi harusnya kita bisa mengupgrade lagi. Ya, betapa orang-orang terdahulu justru 7 tahun itu sudah hafal Quran seharusnya. Bahkan sudah menjadi ulama. Imam Syafi'i itu umur 10 tahun sudah jadi ulama, sudah mengisi majelis taklim, ya. Dalam manaqibnya disebutkan Imam Syafi'i itu pernah ngisi bulan siang hari bulan Ramadan
Majelis Taklim. Beliau minum. Ketika minum ditegur sama jamaah, Ustaz ini bulan Ramadan kok minum. Kata Imam Syafi'i, justru karena saya pagi Ramadan saya minum. Alasannya apa Ustaz? Kata beliau, salah satu syarat berpuasa di bulan Ramadan adalah balik. Saya masih anak-anak 10 tahun, makanya saya boleh minum. Jadi kalau kita dapati, ini kan hal yang kalau kita ini anak-anak kita ada nggak ya seperti ini? Gitu ya, ini Imam Syafi'i. Gitu. Nah, kenapa? Nah ini kembali maka konteksnya saya mengatakan, mari kita coba renungkan lagi khususnya bagaimana para ayahnya terlibat di sini. Karena selama ini yang kita dapati justru lebih banyak anak-anak itu diasuh sama ibunya. Bagaimana ibu yang harus berbanting tulang memikirkan bagaimana anak ini hafalan Qur'annya kita perhatikan, karakter baiknya kita perhatikan, tapi ayahnya mungkin hanya sibuk menyiapkan namanya sisi perangkatnya saja. Karena sebagian besar Muslim selalu berdalihnya begini, kan al-ummu madrasatul ula. Bukankah ibu madrasah pertama seorang anak? Saya selalu katakan sebenarnya ibu itu madrasah pertama seorang anak, tapi ayah kepala sekolahnya sebenarnya. Kepala sekolah dari madrasah ini. Maksudnya apa? Yang namanya kepala sekolah mungkin memang jarang hadir. Maaf ya, kepala sekolah. Kepala sekolah mungkin jarang masuk, jarang. Tapi kan salah satu fungsi kepala sekolah itu adalah dia sekalinya bertemu dengan anak, dia benar-benar berkualitas. Sekalinya dia menetapkan visi dan misi, dia luar biasa. Dia bisa mengevaluasi bagaimana anaknya, dan itu ada perhatian. Gitu. Nah, sebagian ayah-ayah kita nggak peduli, ini yang menjadi masalah. Makanya saya katakan kalau ayah cuma pikirnya cuma genteng bocor, keran hilang, ini bukan ayah kepala sekolah, ini ayah penjaga sekolah, gitu. Karena sebagian besar penjaga sekolah kerjanya hanya itu. Nah, kita kembali dalam konteksnya, maka saya di sini memaparkan, maka anak-anak kita mengalami kondisi yang menurut Profesor Malik Badri itu adalah kondisi belas. Ya. Belas itu yang menurut Profesor Malik Badri, seorang psikolog Islam dari Sudan yang menjadi pengajar di IIUM. Beliau sempat berkunjung ke Indonesia dan kami sempat mendampingi. Itu mengatakan bahwa anak-anak kita mengalami kondisi belas. B pertama disebut dengan bore. Ya, bore itu betapa anak-anak sekarang mengalami kondisi kejenuhan hidup yang luar biasa. Ya, bagaimana paginya sebagian besar anak itu adalah pagi yang tidak excited, pagi yang membuat mereka tuh horor, bangun dalam kondisi emosi negatif. Ayah, ibu lebih banyak memperhatikan rasa nasi goreng dibandingkan perasaannya, kan gitu. Yang penting rasa nasi gorengnya enak, tapi perasaan anak kadang diabaikan. Ayah berangkat ke kantor lebih sibuk dengan hatinya sudah ke kantor, matanya sudah kejar dinding, tangan ke muka si anak, berangkat tidak berkesan. Kadang berangkat Assalamualaikum, bukan Assalamualaikum gitu. Perginya pun tidak sesuatu yang membuat anak berpikir ayah pulang kapan. Sehingga wajar ayahnya pulang pun tidak diharapkan gitu. Karena kalau pulang sebagian besar ayah juga pertanyaan standar, Assalamualaikum, PR udah belum? Makan udah belum? Ya. Pertanyaan yang membuat anak berpikir kenapa selalu PR yang ditanya, kenapa perasaannya tidak ditanya. Karena kita bisa bayangkan hari-hari lalui anak kita itu kan hari yang sangat menegangkan. Ya, sebagai besar sekolah menekankan akademik, ya kadang-kadang konflik antar teman pun tidak diperhatikan, sehingga ada anak yang hari-harinya bagaimana dia baru berantem sama temennya, pulang ada trauma, dikejar-kejar anjing, ya, keserempet mobil, ya, kepentok tiang listrik, ya, kejar bencong, dicium nenek-nenek, dipalak preman, tiba-tiba ayahnya dengan begitu polosnya mengatakan PR udah belum. Kita bisa bayangkan hari-hari mereka diteror sama situasi itu, tiba-tiba sorenya ditanya PR udah belum, makan udah belum. Kenapa? Karena sebagian besar aspek fisik kita itu lebih di anak itu sekarang kita hanya cemas ketika aspek fisik itu kita lihat. Maaf gitu. Kadang-kadang sebagian besar orang tua hanya memperhatikan yang penting kan ASI-nya sudah saya kasih, Pak. Yang penting vitaminnya sudah. Salah satunya kan kenapa anak-anak sekarang itu khususnya anak perempuan, anak laki-laki yang kurang belayan itu ya, istilahnya anak jablay itu, jarang belai itu. Karena mungkin maaf sebagian besar ibu berpikirnya aspek fisiknya. Ketika mengasuh umur 2 tahun, menyusui umur 2 tahun, yang penting ASI-nya sudah di stop. ASI sudah di stop, anak dapat, tetapi lupa bahwa belayan itu, pelukan itu di masa kecil itu mempengaruhi dia bondingnya di masa depan. Sehingga sebagian besar anak berpikirnya tidak punya hubungan batin dengan ibunya, tidak punya hubungan batin dengan ayahnya. Karena ayahnya saat waktu dia masih dalam kandungan jarang menyentuh dia, perut ibunya, atau saat dia masih bayi jarang disentuh. Nah ini membuat anak berpikir hidupnya sangat bosan. Dan ternyata bosan ini menurut para ahli, termasuk Dr. Randy Hyde dari Amerika, Profesor
Donald Hilton dari Amerika dan juga Profesor Malipati, itu adalah pintu pertama mengapa anak-anak sekarang kena narkoba dan pornografi. Jadi mereka dapati fakta bahwa ternyata anak-anak yang kena pornografi dan narkoba itu bukan anak-anak yang nggak pernah sholat, bukan anak-anak yang nggak pernah ibadah gitu. Tapi anak-anak yang mereka mungkin sholat jalan, tetapi ternyata hidupnya bosan, sehingga sangat rentan untuk mereka akhirnya ketika bosan itu mereka tanya, nih ada CD porno nih ada ini, dan itu diajak sama anak-anak oleh orang-orang yang betul-betul merumuskan anak kita. Sangat bosan. Makanya saya sempat nggak percaya dengan fakta ini, pernyataan ini, sampai saya juga nemukan gitu. Jadi ada sebuah lembaga tahfiz Quran pernah meminta saya untuk konsultasi tentang kondisi anak-anak mereka di lembaga penghafal Quran ini. Yang menjadi masalah adalah kagetnya kita ketika pembimbingnya cerita, musyrifnya, Pak, di sini anak-anak kami itu kita nemuin fakta, ini anak-anak muda yang dikumpulkan dari daerah dikumpulkan suatu lokasi di Jakarta, di Bekasi. Mereka menghafal Quran. Mereka kalau setiap jam 12 malam tuh lompat pagar, Pak, dari asrama terus nyari warnet terdekat. Mereka cari game online dan buka situs porno. Sempat kita nggak percaya kok bisa seorang yang dekat sama Al-Quran, hafal Quran, kok ternyata bisa nekat-nekat ya buka situs porno. Main game online yang jelas-jelas di situ kerusakan banyak. Ternyata satu yang kita lupakan, dan ini juga dibenarkan Profesor Malipati, anak kita tuh bosan. Ya itulah mungkin rahasianya kenapa Rasulullah mengatakan saatan-saatan, sedikit-sedikit, sejenak-sejenak lah. Hidup itu memang harus dinamis. Maka serius boleh, kadang-kadang juga harus anak dibantu supaya hidupnya dinamis. Bagaimana ayah membuka pagi hari itu anak tuh gembira. Ya kalau istilahnya Pak Irwan itu adalah paginya seorang anak itu menentukan masa depannya. Kalau pagi dibintung dengan kejumutan, suatu negatif, maka mempengaruhi masa depan seorang anak. Makanya kalau yang kami temui, kebetulan karena saya konselor anak remaja, hampir sebagian besar anak-anak bermasalah itu cirinya dua. Ya. Pertama, bangunnya suka kesiangan. Ini bagaimana keberkahan pagi ini ciri anak yang menurut ini pengalaman. Jadi kalau ingin dapat di anak bermasalah cirinya dua. Pertama, bangunnya suka kesiangan. Yang kedua, lama di kamar mandi. Dua hal itu. Ya, hampir semua yang saya temui anak-anak yang kena narkoba, pornografi, suka tawuran sebagainya, biasanya bermasalah di sini. Ya, bangunnya suka kesiangan, lama. Kenapa? Karena orang tua sebagian besar nggak memperhatikan masalah pagi harinya. Ya, kalau bangun pagi terlalu pagi nanti kita yang repot gitu. Atau kalaupun bangun pagi anak dibuka dengan emosi negatif. Betapa banyak anak pagi ngedumel gitu ya. Karena paginya tidak dibikin bagaimana ayah mungkin mempersiapkan dia ke kamar mandi itu dengan gembira. Misalnya bagaimana pagi itu sedikit ayah bercerita singkat atau ngasih tebak-tebakan yang membuat anak bisa berbuka harinya dan menanti pulang ayahnya. Ya kalau saya di amanah saya itu betul saya menikah sama janda beranak satu. Anak saya dari istri itu udah SMP sekarang kelas 1. Terus dari istri saya punya anak umur 3,5 tahun, dan dari ada lagi bungsu sekarang umur hampir 2 tahun, 1 tahun 10. Jadi anak saya pertama dari istri itu pada saat awal pernikahan itu selalu senang tuh main tebak-tebakan di pagi hari. Jadi kalau pagi sebelum berangkat itu dia selalu bilang, jangan punya koleksi mati ketawa Rusia. Dia nanya sama saya, Abi kebo apa yang capek? Ya, saya sebenarnya tahu, cuma kalau anak-anak itu kalau kita jawab kalau muda itu mereka nggak excited. Apa ya? Dia bilang, Abi nggak tahu, kebo capek itu ke Bogor jalan kaki gitu. Ke Bogor gitu. Ya, saya juga bilang, Fatih gantian Nabi ngasih tebakan. Kenapa anak babi jalannya nunduk? Nggak tahu Bi. Soalnya dia malu ibu bapaknya babi. Saya mulai berangkat. Abi bilang, dulu gitu ya. Terus dia ada tebakan lagi, kita sisakan bahasa orang. Bener ya gitu. Jadi besok paginya saya tanya lagi. Karena Abi tanya, kenapa anak kodok jalannya lompat-lompat? Aduh, apa susah nih? Gak tahu kan? Soalnya dia senang ibu bapaknya bukan babi. Bener lah, loncat. Gitu, ntar gitu. Besoknya saya tanya lagi. Kenapa anak guru jalannya lompat-lompat? Aku tahu karena ibu bapak bukan babi kan. Kenapa? Namanya juga anak-anak biasa lompat-lompat. Jadi
pagi gitu. Saya komitmen sama istri, pagi itu ada sesuatu yang baru. Gitu. Maksudnya karena kita khawatir kejenuhan. Makanya kalau pernah suatu saat saya dalam kondisi, ya ini sharing aja, kadang-kadang kan kita juga jadi laki-laki nggak sempurna, jadi ayah nggak sempurna. Karena kalau kita lagi kejar deadline atau apa, istri juga lagi ada masalah, kadang-kadang itu dampaknya ke anak. Kadang-kadang satu hari seminggu itu pernah saya karena fokus kerjain sesuatu, kadang-kadang anak tutup pagi, kadang diabaikan gitu. Salah satu dikasih gini, bangun tidur di gini aja, bengong. Nah kita tahu, wah ini kalau bengong terus-terusan pasti ada masalah nih, kayak kitanya kurang memberikan. Nah itu juga kita evaluasi. Nah makanya board itu ya kita coba kita apresiasi nanti mungkin Pak Irwan menambahkan. Kedua, anak kita mengalami kondisi lonely, kesepian. Maksudnya kesepian ini bukan berarti ya ada orang-orang, tetapi maksudnya jiwanya jarang disentuh. Itu saya bilang anak kita merasa keluarga itu pasti seperti terminal. Maksudnya terminal gini, orang kalau di terminal kan transit aja. Kalau di terminal itu cirinya ngomong basa-basi kan, jarang orang yang ngomong lama. Rapat itu nggak pernah di terminal, kecuali petugas terminal gitu. Karena kalau di terminal biasanya standar, kalau di Indonesia itu nanya mau kemana mas, mau ke Bogor, situ mau kemana, mau ke Bekasi, ngapain di Bekasi, bentar, bisa lewat, lompat jalan. Nah ini juga yang dialami anak kita, kadang-kadang pembicaraan itu standar basa-basi, makan udah belum, tapi ketika anak ayah besok aku kan mau ada tugas dari guru, mau pentas seni nih ya, kira-kira aku mau nampilin apa ya, ada belakangan aja nanti bahasnya, ayah ada deadline. Kadang-kadang ngomongnya basa-basi, sehingga wajar anak kita mendapatkan informasi seksualitas tidak dari orang terdekatnya. Ya kita tahu betapa sekarang dunia internet itu begitu mudah diakses, tapi anak-anak kita pertama kali mengetahui tentang masalah kondom, seks dan sebagainya itu jadi orang-orang luar. Bahkan ironisnya sebagian besar ayah tidak pernah mengajarkan tentang mandi junub kepada anak. Sampai ayah nggak tahu kapan pertama kali mimpi basahnya seorang anak. Dan kita dapati betapa ayah nggak tahu kapan pertama kali anak mimpi basah. Sehingga anak itu cuma ditekankan, nak sholat subuh, nak kamu sholat subuh nih ya gitu. Pas ayahnya nggak tahu kalau anaknya baru aja mimpi ketemu Jupe gitu, ketemu artis-artis itu Miyabi atau apa. Nah kita nggak tahu, sehingga anaknya itu dalam keadaan junub dan disuruh sholat subuh. Nah kita nggak tahu udah hukumnya gimana anak dalam keadaan junub sholat, karena nggak pernah diajarkan. Sekalinya ngajarin juga borongan, ya dudukan langsung semua nasihat keluar. Yang bagi anak masa anak puber itu udah nggak masuk lagi. Nasihat di masa borongan itu menghantam mereka. Nah ini yang saya temukan, makanya anak-anak kita merasa kesepian. Ada ibunya, ada bapaknya, tetapi merasa yatim, merasa piatu. Sehingga kami Pak Irwan tuh membuka sebuah buku judulnya Ayah Ada Ayah Tiada. Kenapa Ayah Ada Ayah Tiada? Maksudnya kenapa? Karena anak-anak itu merasa bahwa ada ayahnya tetapi mereka seperti yatim gitu. Ya, ada ibunya, karena sebagian besar ayah juga tidak memperhatikan pertumbuhan anaknya, kondisi psikologis yang pertambahannya, sehingga wajar anak tumbuh ayahnya nggak tahu. Dia sekalinya ngambil rapot marah-marah, ini aku nggak dipanggil-panggil nih bun, emang ayah di mana? Ini di ruang kelas 2. Ayah anak kita udah kelas 6 lupa gitu kalau anaknya udah tambah tumbuh gitu. Nah ini yang terjadi. Berikutnya anak kita mengalami kondisi yang disebut angry, dia gampang marah, ya stimulannya. Kenapa? Karena sebagian besar ayah membesarkan anak dengan otak besarnya jarang distimulan. Yang muncul itu adalah batang otak lebihnya. Batang otak itu stimulannya adalah kamu mengancam, awas. Kalau nggak bikin awas, apa yang bilang? Dan itu yang membuat anak itu stimulannya bukan lagi berpikir. Kalau kita perhatikan, ternyata kan konsep Quran itu banyak bertanya. Allah tuh selalu ketika mulai cerita al-Qari'ah, nggak langsung yauma yakun nas, tidak. Mal-Qari'ah. Tanya dulu, wa ma adraka mal-Qari'ah. Bahkan sesuatu cerita selalu dimulai dengan pertanyaan, lam taro kaifa faruka bi ashabil fil, pertanyaan. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Kenapa pertanyaan ini? Karena sebenarnya menstimulan supaya kita banyak berpikir. Nah anak-anak kita ini jarang berpikir, otak besarnya nggak banyak dipakai, sehingga sekarang anak-anak itu berpikir pakai otak reptil. Otak reptil itu yang istilah para psikolog itu refleks memukul atau refleks kabur. Ya, kalau mereka marah sedikit, singgung, atau pak gitu ya. Tawuran-tawuran yang sekarang terjadi di Jakarta dan sekitarnya di Indonesia. Karena anak-anak kita begitu, gampang marah, gampang stimulannya. Karena otak untuk mengatakan bahwa kenapa ya, kok bisa terjadi, apa resikonya, itu udah nggak jarang. Maka hantam promo aja istilahnya.
Ya anak-anak yang sekarang karena ayah jarang bertanya, jarang nanya. Kalau sekalipun nanya kita kesel gitu. Atau kita mungkin udah dari sononya neraka kan ya, nanya-nanya mulu kan begitu. Ya sholat, wah kenapa sih kita sholat? Ini udah perintah Allah, nggak perintah Allah neraka. Sebagian besar begitu, sebagian besar saya yakin di sini tidak. Ya makanya ada anak yang kalau kita perhatikan ayah itu jarang menanyakan pendapat. Ya. Padahal kalau kita tahu kan kita sering membaca surat Sofat 102 kisah Ibrahim menyembelih Ismail dan kita tahu bagaimana Ibrahim itu mendapatkan perintah Allah, tapi kalimatnya patut betul. Beliau katakan pada anaknya, ini arafil manami ani albauka fandur madza tara. Nah, ayah bermimpi suatu malam menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Kata Syekh Qutb, ini kalimatnya sakti. Fandur madza tara itu kalimat sakti ayah. Menanyakan pendapat sama anak kecil yang menurut Ibnu Katsir itu umurnya Ismail itu 13 tahun, tapi ada riwayat mengatakan 9 tahun. Artinya bagaimana pendapatmu? Nah, menurut saya ini yang harusnya mungkin lebih sering. Ayah bagaimana mengambil sesuatu, jangan langsung. Kadang-kadang gini, nah besok ayah liburan, gitu ya. Ayah putuskan besok kita liburan ke kebun binatang. Ayo dong gembira nengok nenek, yang gitu. Mana anak, karena anak selalu ditanya, udah nih. Nah, jadi nggak pernah ada tanya kemana. Ayah dapat rezeki dari kantor, tahu-tahu langsung ngasih aja nih, ayah bawa mobil, anaknya odong-odong kata anak. Kenapa? Karena nggak pernah ditanya, nggak pernah bilang, nah ayah dapat uang nih dari kantor, bisa beli mobil, kira-kira apa ya nak? Apa kan biasa gitu kan? Waduh nakal. Kalau Alphard baru spionnya doang. Ya udah ayah bisanya beli yang itu, nah yang bisa didorong gitu ya. Saya yakin anak ditanya setelah itu kita bilang, nah mobilnya dipilih warna, habis itu nah cuci bareng yuk, yakin mereka mau. Kenapa? Karena jarang tanya. Nah anak-anak kita menurut para ahli itu jarang diajak jalan. Kalau bercerita nggak pernah ditanya dulu. Kita kalau bercerita selalu gini, pada suatu hari. Nah ini khas gimana orang tua, makanya anak kita nggak kreatif karena dari dulu gambar pemandangan alam selalu di gunung, matahari tengah terus ada jalan gitu ya. Burung. Anak SD kita gitu. Kalau bercerita anak-anak kita gini, pada suatu hari gitu. Karena nggak pernah ditanya misalnya gini, nah ayah mau cerita tentang Umar, kamu tahu Umar nggak? Jadi jangan-jangan karena gini, anak kita kalau cerita tentang Muhammad itu selalu tahu bapaknya Abdullah, ibunya adalah Aminah. Ya, kakeknya Abdul Muthalib, itu saja. Lahir 12 Rabiul Awal, walaupun ini perdebatan masalah ulama sirah tentang kelahirannya. Tapi itu terus. Kita lupa bahwa jangan-jangan ini udah bosan. Kalau kenapa enggak kita bilang, apa yang kamu tahu tentang Muhammad? Oh, aku tahu dia kan pernah jualan pecel depan rumahku. Oh, berarti itu Muhammad yang lain. Artinya anak-anak kenapa enggak kita tanya itu? Karena kok konsep Quran selalu kau bercerita ini mulai di pertanyaan dulu. Allah bercerita tentang hari kiamat nggak langsung yauma yakunun nasu, tapi wa ma adraka. Nah, ini kan pertanyaan yang menurut kita seharusnya ayah ketika mau cerita satu tanya dulu. Bertanya sampai kalau istilah Pak Irwan itu the power of question, sampai anak tahu dan kita masuk ke sisi yang mereka butuhkan. Dan ini yang kenapa anak kita akhirnya otak besarnya nggak dipakai, korteksnya itu untuk berpikir tidak, sehingga anak kita akhirnya semuanya emosi semua. Akhirnya kalau udah ngefans sama sesuatu emosinya ya diikutin, nalangin kan. Ya kalau di Indonesia itu kalau udah ngefans ya rajin sujud tapi nonton sujud kan ini nggak cocok. Ini anak-anak bermulai busana musliman tapi idolanya Lady Gaga, nggak jelas ini musliman. Ya makanya jangan heran di Indonesia itu ada agama baru namanya agama Ceribel. Ya, kalau teman-teman buka Twitter itu ada akunnya @agama_cidi. Jadi saya sempat mengikuti itu sampai ada blogspotnya tuhanceribel.blogspot.com yang menyedihkan gini, ini muslimah yang buat akun Arabnya. Jadi pengantarnya begini, fans sejati adalah menjadikan idolanya sebagai Tuhan dan menghamba kepadanya. Gitu. Sampai tampilkan profil 7 Tuhannya. Sebelumnya Tuhannya 9, yang 2 dikeluarin. Tinggal 7-nya ada. Nah itu saya sempat waktu sama Pak Irwan di Kombibi Dajil di ATV, kita sempat berdiskusi dengan anak ini yang anak ini sebenarnya itu kerjaannya itu kalau di istilahnya PSK itu penonton studio komersil.
yang setiap pagi la 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 ye la la itu yang di drop ke RCTI, Antv, Indosiar, yang mereka itu PSK, mereka anak-anak dibayaran. Nah anak-anak ini itu mereka nggak peduli, mereka didatangkan dari daerah, dibayar, diiming-imingi pertama masuk TV, kedua dibayar 10.000, mas kalau 5 kali masuk video itu 50.000, ketiga kenalan sama artis, yang keempat berpeluang jadi artis, berpeluang, jadi dikasih tahu gitu. Nah anak-anak ini senang, katanya kabarnya ada 1.500 anak ini datangkan dari Karawang, karena saya dapat informasi di orang TV ini. Nah mereka itu dikumpulkan kan. Pak Haji yang koordinatornya ini seorang haji itu mengatakan penghasilan bersih saya tuh 30 juta per bulan dari koordinator anak-anak ini, dan dia bisa beli rumah mewah, mobil apa tuh dari cuman koordinator ini. Jadi kita bisa bayangkan anak-anak ini, dan satu anak ini sempat waktu kita chattingan di internet itu ketika ditanya kamu melakukannya tujuannya apa, biar terkenal. Kan kalau di Indonesia itu kamu terkenal belum melakukan sensasi, ya mereka itu kalau kata patah Arab ini pulzam zam fatu roh, kencingin air zam-zam niscaya kamu terkenal kan gitu. Nah anak-anak sekarang kayak gitu, jadi yang heboh-heboh di setting mereka di upload ke YouTube, nah itu yang muncul. Makanya pas saya tanya kamu nggak takut apa nanti menggadaikan akidah kamu? Gak usah takut kak, habis itu kita langsung tobat. Ya mereka bahasa tobat. Maka habis agama Ceribil ada agama Smash. Agama Smash itu seorang perempuan ya, saya ingat namanya, orang Purwokerto, itu ada di Facebook. Jadi dia bikin kitab suci namanya Smash Nia. Yang itu kumpulan lirik-liriknya Smash yang mereka jadi inspirasi. Jadi gini, kalau lagi bete baca lagunya Semangat Muda Smash. Katanya apa lo mau bully, apa kan gitu ada, saya nggak tahu syairan gitu. Terus mereka bikin syahadat baru. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Smash, dan aku bersaksi bahwa Rangga, Rafael, Bisma, Diki, Ilham, Morgan, Reza, siapa lagi itu adalah utusan Tuhan. Kaget, saya shock. Ini kenapa saya hafal? Karena saya konselor remaja, saya tahu gitu. Jadi heran gitu, tahu gitu ya. Saya sendiri ada. Itu benar. Jadi anak-anak ini kayak gini. Makanya apa ya yang ingin sampaikan? Ini sekedar untuk sharing, nanti Pak Irwan menjelaskan teknisnya. Maksud saya ini kondisi real, makanya anak-anak sekarang betul-betul, makanya kalau ditanya anak sekarang itu kan, makanya kenapa disebut anak alay, alay itu kan anak melayang tadi kalau istilah saya. Itu kan cirinya dua. Pertama, kalau ditanya gitu, adek mau makan mie ayam apa bakso? Terserah. Tuh. Adek mau warna biru apa kuning? Terserah. Adek mau masuk SD apa madrasah? Terserah. Maaf, anak terserah. Itu sebenarnya cenderung sangat mudah diajak, cenderung sangat mudah dipengaruhi. Yang kedua, nggak punya kemampuan mendeskripsikan. Ini anak sekarang mengalami disebut dengan thinking shock. Kalau ditanya, adek acara seminarnya bagus nggak? Ya gitu deh. Adek pematerinya bagus nggak? Ya gitu deh. Dibayangkan pertanyaan banyak-banyak, jawabannya ya gitu deh, selesai. Karena ini disebut dengan thinking shock. Nah, kenapa di sini share? Biar kita tahu di kondisi real anak kita yang rata-rata terjadi. Yang terakhir, berikutnya kita mengalami stres, ya. Ya kalau di Jakarta bagaimana? Kalau di sini saya yakin anak-anak mungkin lebih dihormati oleh gurunya. Kalau di Indonesia kan kita tahu kurikulumnya juga belum sempurna ya. Kalau kata orang Dinas itu berat rata-rata tas anak sekolah sekarang tuh di SD 9 kilo gitu. Jadi kita bayarkan 9 kilo mereka menenteng tas dan masuk. Sudahlah full day school, pulang dikasih PR. Setelah itu mereka Sabtu dan Minggu disuruh untuk masuk les. Jadi bayangkan bagaimana masuk ke otak mereka itu seperti itu. Semuanya masuk. Udah gitu bagaimana pendekatannya tidak ramah. Sebagian besar orang mendekatkan agama dan pendekatan mengancam daripada memberi kabar gembira. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Yang kita lakukan lebih banyak mengancamnya, bukan kabar gembiranya. Sehingga ada masjid yang memberikan peraturan khusus, anak-anak dilarang masuk masjid. Ada. Saya tahu di sekitar Pasar Minggu ada masjid itu, terus di Surabaya juga ada. Sampai kalau anak masuk masjid ada juga Ustaz bilang, jangan keluar. Ya, di masjid tempat sholat. Ya. Sehingga anak-anak hanya merasa begini, Allah kan Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi kok kayaknya Allah tuh maha galak ya. Karena ditampilkan sosok sebagian besar, bukan sebagian besar, ada lah Ustaz yang kadang-kadang
nggak bisa menyambut anak di depan masjid sebagaimana Rasulullah menyambut Anas bin Malik. Sebagaimana Anas bin Malik lagi bermain, Rasulullah justru memotivasi di dalam masjid. Ya irmi ya Bani Ismail innahu kana abaromian, kata Rasulullah. Ayo terus main panah ya Bani Ismail. Kata Ismail, sesungguhnya kakek moyangmu seorang pemanah. Bahkan dalam hadis riwayat Ibnu Umar bercerita bagaimana dalam hadis riwayat Ahmad sebutkan Rasulullah membiarkan Husain itu naik kuda-kudaan sampai lama sujudnya, sampai Ibnu Umar tuh sempat Umar sempat berdiri untuk bagi dia sujud, ternyata Rasulullah masih sujud. Sampai selesai bermain, Rasulullah baru mengucapkan salam, baru ditanya, ya Rasulullah, adakah wahyu yang datang untuk kami karena kau lama sekali sujudnya? Kata Rasulullah, enggak, kebetulan saja Husain lagi main di punggung saya, maka saya lamakan sujud saya. Dan ini yang maaf sebagian besar juga anak-anak masih belum dapatkan ini. Yang stres itu membuat mereka hanya bisa beragama tapi nggak suka beragama, bisa sholat nggak suka sholat. Maka ada anak yang sholatnya bisa sholat tapi nggak suka. Ya, makanya ada hafalannya itu bukan bertambah tapi berpindah. Ya, dulu waktu SD hafal juz 30, ya. SMP targetnya juz 29, bukan yang bertambah, berpindah. Pas ditanya, coba namanya amma yatasaalun, lupa. Kok lupa? Iya kan sekarang bangun dia bab juz 29. Ini karena apa? Anak kita berpindah hafalannya. Nanti pas SMA juz 27 berpindah itu, jadi bukan bertambah. Ya. Makanya mereka ada yang anak-anak yang rentan gitu. Sebagian besar ada yang bangga dengan hafalan tapi anak-anak tertekan, ya. Ada yang mereka benar-benar takut menghafal Quran tapi. Nah ini yang membuat saya berpikir jangan-jangan kita memproduksi anak-anak yang bisa bersolat tapi nggak suka sholat, bisa menghafal Quran tapi nggak suka. Ya ini yang terjadi. Karena sebagian besar kita hanya menanamkan anak itu pendekatannya kadang-kadang hanya ke kita. Ada ayah bunda supaya anak sholat kan gitu. Nah kalau kamu begini terus kasihan nanti ayah bunda masuk neraka. Itu anaknya nggak bilang terus, gua harus bilang wow. Nggak bilang gitu teman-teman. Kenapa? Karena kita bilang gitu, kasihan bunda. Kita lupa anak ini akhirnya jadi hamba-hamba kita. Kalau bahasa Quran itu disebut kunu ibadah min dunillah. Jadilah kalian hamba-hambaku bukan hamba Allah. Yang benar itu kan ayatnya walakin kunu rabbaniyin. Yang benar jadi hamba Allah. Nah kita nggak sengaja disetting anak kita jadi hamba-hamba kita. Makanya ada orang tuanya patut, ada orang tuanya taat, ada orang tuanya merdeka. Di rumah dia pakai sholat, di pas ngekos bebas sholat. Ya, ini yang terjadi karena dicetak menjadi ibadah min dunillah. Ya, karena tadi kasihan kalau kamu pengen nggak memahkotai bapak dengan itu benar hadisnya. Tapi kita lupa menanamkan bahwa Allah yang harus dia sembah. Nah ini yang kadang-kadang anak-anak kita yang muncul saat ini. Terakhir anak kita mengalami tired lelah fisiknya, lelah jiwanya yang bolehlah kondisi seperti ini. Nah, para ayah dan bunda, bagaimana kita memulainya ini? Menurut kalau ini benar-benar terjadi, saya nggak tahu. Ini kan karena saya nggak melakukan assessment di Singapura apakah seperti ini anak-anaknya gitu. Tapi yang jelas ini hasil assessment mungkin yang kita ada di Indonesia. Tetapi inti pesannya begini, yang tadi saya sampaikan. Mungkin salah satu tugas kita sebenarnya adalah bagaimana membangun generasi yang tangguh itu. Dimulai dengan bagaimana mengukur anak sekarang. Seharusnya jangan sampai membuang usianya bertambah tapi kematangan psikologisnya tidak bertambah. Maka mari kita mulai dengan bagaimana kita mengukur. Jangan lagi anak 7 tahun sekarang diukur 7 tahun sekarang. Kalau bisa 7 tahun sekarang sudah diukur dari generasi yang benar-benar berkualitas zaman dulu. Sehingga kita dapati mungkin usianya boleh jadi SMP. Tapi ketika diamanahi di RT sebagai ketua karakter Taruna siap. Seharusnya ketika diamanahi dia ini acara itu dia siap. Seharusnya begitu. Kita berharap seperti itu. Nah untuk memulainya kalau saya mengingat perkataan Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Lan yuslih akhirah hadhihi ummati illa ma aslaha awalaha. Kata Imam Malik tidak mungkin generasi akhir zaman diperbaiki kecuali bagaimana mengikuti generasi terdahulu diperbaiki. Nah untuk memulainya lah kenapa saya pikir dimulai dari sini. Ini mulainya dari sini. Adanya ayah yang harus terlibat. Anak-anak yang selama ini tidak terlibat di dalam pengasuhan karena ayahnya yang mungkin lebih banyak sibuk dengan urusan berkaitan dengan nafkah. Kita ingin merubah paradigmanya. Ayo para ayah, jangan sampai ayah hanya berpikir urusan nafkah lagi. Karena secara psikologis anak kita jangan sampai ditanya fungsi ayah cuma 2. Pertama memberi nafkah, kedua memberi izin untuk menikah. Ya, itu jangan sampai.
Jangan sampai ayahnya kalau ditanya apa ayah, jawabannya gini, ini siapa? Ayah. Maksudnya apa? Allah gelap kan gitu. Kenapa gelap? Karena ayah dihadir di saat gelap doang. Di pagi saat gelap dan malam di saat gelap. Ya, dan sementara di saat anak-anak terang itu ayah jarang hadir. Ya. Ini yang seharusnya bagaimana ayah benar-benar memberikan sosok hadir dalam jiwanya anak. Ya. Dan kita tahu bahwa kenapa ada lembaga sahabat ayah, kenapa ayah Irwan dan saya diminta untuk membantunya. Salah satunya karena kita tahu bahwa sebagian besar aspek pengasuhan kita itu memang ibu-ibu oriented, maksudnya Indonesia itu kan NII ya, negeri ibu-ibu maksudnya. Karena usia dininya dipegang sama ibu-ibu. Ya, fatherless country itu maksudnya adalah bukan ayah nggak ada ya ini secara fisik tapi nggak ada di dalam jiwa pengasuhan. Usia dini 0 sampai 2 tahun ibunya ngasuh, masuk playgroup ibu lagi. Guru playgroup di Jakarta, di Indonesia itu sebagian besar ibu. Kalau di sini saya nggak tahu. Masuk lagi namanya apa TK lagi-lagi ibu-ibu lagi. Masuk lagi SD kelas 1 kelas 2 lagi-lagi ibu lagi. Dan kita tahu kan kita baca bahwa ini kan usia yang disebut golden age, usia produktif, di mana harusnya stimulannya cukup, ayah ada, ibu ada. Tapi anak kita itu lebih banyak ibu-ibu. Makanya sekarang ada anak yang laki-laki gemulai, cenderung gemulai, yang emosional itu karena memang ayahnya tidak memberikan stimulan. Mungkin diceritakan kisah heroik, tapi yang bercerita ibu-ibu nggak pas juga. Ibu-ibu cerita Umar, bingung nunjukin Umar gagah itu gimana ya. Anak-anak ibu guru mau cerita Umar yang gagah nih ibu guru. Habis itu ibu gurunya jalan lambai, gagah tuh kayak gimana jalan lambai. Karena nggak ngelihat yang namanya otot bicep yang muncul, rahang yang bergerak itu nggak lihat di anak-anak kita. Ayah jarang bercerita, ayah tidak berstimulan lagi. Nah ini kenapa kita ingin mulai dari sini. Kenapa? Supaya ayah juga masuk lagi ke jiwa anak. Bagaimana pagi harinya anak itu efektif dengan kehadiran ayah. Ayah bercerita bagaimana kita memulai dengan baik. Kalau ini tidak terjadi, maka yang terjadi anak mengalami ini yang istilahnya father hunger itu. Kerusakan psikologis derita anak karena tidak mengenal ayahnya. Ya. Cirinya ada 7 penyebab. Makanya anak-anak yang kesulitan menetapkan identitas seksual itu salah satu tidak ada ayah. Cenderung feminin kalau laki-laki ya. Itu kalau para ahli kenapa? Karena dia fisiknya sudah sama, beda sama ibunya, dia memirip-miripkan karakter dengan ibunya. Kalau anak perempuan kebalikannya, karena fisiknya sudah sama sama ibunya, karena itu dia secara naluriah mengambil peran yang tidak ada di dalam rumah. Ya ini yang muncul. Kenapa disebut dengan anak kita sekarang tomboy? Kurang bisa mengambil keputusan, ragu-ragu, ya, lama gitu. Makanya ada profesor Cipta Lesmana bilang kita dipimpin oleh presiden yang tanpa ayah presiden. Nah ragu-ragu presiden kita katanya presiden yang tanpa ayah. Benar. Kalau saya tanya, kalau kita baca biografinya mungkin benar. Silakan cari biografinya karena beliau diasuh karena banyak ibu mertuanya bahkan gitu. Artinya ini tanpa kepentingan politis, kita tahu dampaknya bahwa ternyata di masa depan anak yang tidak dimiliki oleh ayah yang tidak asuh cenderung jadi anak yang peragu, kurang bisa mengambil keputusan, ya, rendahnya harga diri, dia bergantung kanak-kanakan. Ini anak generasi yang lemah itu mulai dari situ. Nah, dari sisi Islam pun kita juga melakukan ini banyak hal. Saya katakan begini, para ayah seringkali mengambil sunnah, berbicara tentang sunnah itu kadang-kadang nggak adil. Kalau ngomongin sunnah biasanya kalau mau nikah lagi itu ngomong sunnah. Mama cinta Rasul nggak? Mau cinta Rasul izinkan papa menikah lagi, ini sunnah kan gitu. Ini sunnah nih enak banget kalau mau nikah lagi ngomong. Tapi kita lupa bahwa ayah itu justru ngomongin sunnah itu justru harusnya paling sunnah yang paling banyak dilanggar laki-laki, khususnya saya adalah ngasuh. Pertama faktanya Quran itu berbicara lebih banyak tentang ayah dibandingkan ibu. Jadi Sarah binti Halil al-Mutairi dalam artikelnya judulnya Hiwarul Aba Malakna fil Quranil Karim wa Tatbiqatul Tarbawiyah. Beliau itu menganalisis Quran. Menurut beliau, Quran itu memuat 17 dialog pengasuhan. Quran tersebar di 9 surat menurut beliau. Beliau ini seorang ahli parenting dari Ummul Qura Mekah. Nah ternyata dari 17 surat itu, 17 dialog itu, 14 dialog itu antara ayah dengan anak. Ibrahim dan Ismail, Yakub dengan Yusuf, Luqman dan anaknya, Syu'aib dan anak perempuannya, Daud dengan Sulaiman,
Imron dengan Maryam dalam kandungan. Maryam meninggal, Imron meninggal, Maryam diasuh oleh ayah angkatnya Nabi Zakaria. Dan itu contoh, 2 antara ibu dengan anak, 1 antara guru dengan murid. Ya. Bahkan Sarah binti Halil bilang gini, kalau kita pelajari juga sirah, ketika ayah Rasulullah wafat, itu keayahan tidak berhenti. Rasulullah itu anak yatim, tapi dia tidak yatim secara psikis, karena langsung diasuh sama kakeknya, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib meninggal, langsung diasuh sama pamannya Abu Thalib yang menjadi ayah mengganti di usia dini. Dan ini juga dialami oleh Maryam. Maryam ayahnya meninggal, Imran langsung diasuh sama kakeknya. Artinya pesannya yang disampaikan Quran, ternyata memang keayahan itu tidak boleh berhenti, meskipun mungkin ayah biologis harusnya lebih utama, tapi pentingnya peran ayah dan usia dini itu sangat luar biasa. Dan ini juga disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Beliau sampaikan ini di pengantar, ya, menyinggung sedikit peran ayah di dalam konon kitab ini tulis beliau untuk anaknya yang baru jadi ayah. Ini kitab fikih sudah, fikih tentang akikah, tentang bagaimana pemberian nama gitu. Beliau nulis kitab ini dalam waktu 1 malam, kabarnya tebalnya 8